Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya menyambut Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gedung gereja dan yang mungkin nanti mengikuti siaran tunda tayangan ini. Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat, dan saya ingin menyambut yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, Saudara Alfian Zebua, silakan berdiri. Terima kasih atas kehadirannya, dan Saudari Niken dari Jalan Manunggal, terima kasih atas kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari semua dan ada kesempatan di lain waktu untuk kembali berbakti bersama-sama dengan kita di tempat ini. Sebelum kita melanjutkan, mari perhatikan berapa pengumuman dan warta jemaat pagi ini. Kebaktian Minggu dan jam doa Rabu yang di gedung gereja dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker saat bernyanyi karena wabah COVID masih beredar di sekitar kita. Yang berikutnya, panitia tolong menolong Bapak Ibu Saudara akan mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah atau memandikan jenazah bekerja sama dengan mitra kita Sentra Medika pada hari Sabtu 27 Mei 2023 jam 4:30 sore di gereja. Mohon jemaat dapat berpartisipasi. Jangan khawatir, nanti tidak akan ada yang dijadikan peraga sebagai yang dimandikan, ya enggak? Sudah ada bonekanya ya. Jadi mari supaya semua terlatih. Ya, ini bukan mengharapkan yang buruk, tapi kita siap untuk memberikan pelayanan mulai dari kelahiran sampai pemakaman. Itu pelayanan gereja kita. Yang berikutnya, KPW Ciracas akan bersekutu di rumah Bapak Sabari hari ini di Jonggol, Minggu 21 Mei 2023 jam 3 sore. Mungkin berangkat dari gereja sekitar jam 12 atau jam 1 dan sampai di sana bisa mulai acara tepat jam 3 sore. Selanjutnya, Indonesian Baptist Youth Conference akan diadakan pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2023 di Surabaya. Ada 6 orang dari gereja kita yang akan berangkat, Saudara Aaron, Saudara John Lee, Saudara Rafael, Saudara Titan, dan Saudara Boy. Bapak Ibu Saudara kalau mau nitip uang saku untuk mereka juga boleh. Saudara Damas juga 6 ya. Terima kasih. Yang berikutnya, sekolah Injil liburan akan diadakan pada tanggal 7 sampai 8 Juli 2023 dengan cara camping di gereja, ya, di gedung gereja. Kelas Indria sampai Tunas Muda. Silakan para guru dan murid dari Indria sampai Tunas Muda mempersiapkan diri, menjadwalkan tanggal ini supaya tidak berpergian dan bisa ikut kemeriahan bersama teman-teman dari kelas Indria sampai Tunas Muda. Berikutnya, Asian Baptist Women Union akan diadakan pada tanggal 11 sampai 14 September 2023 di Hotel Mercure Jakarta. Ini akan dari berbagai negara dan bahasa pengantar utamanya adalah bahasa Inggris, maka diharapkan dari gereja kita ada yang bisa ikut. Dana sudah disiapkan untuk mengutus 1 orang, tapi sampai sekarang belum ketemu calonnya. Silahkan ibu-ibu muda ataupun lansia boleh mendaftar, ya, yang terutama bisa mengikuti acara yang sebagian besar akan dalam bahasa Inggris. Persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara khususnya yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027 dan akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja kita. Jika ada kesalahan dalam pelaporan mohon memberitahu gembala sidang. Berikutnya, data kehadiran minggu lalu, jam doa Rabu 10 Mei di gedung gereja 23 orang, secara online 13 orang, kaum muda hari Sabtu yang lalu 13 orang, sekolah minggu yang lalu 64 orang, kebaktian minggu yang lalu 14 Mei 105 orang. Puji Tuhan, kita rindu setiap hari Minggu boleh senantiasa banyak yang hadir. Yang berikutnya, data kehadiran Namotrasi, kaum muda remaja 13 Mei 2023 16 orang, kebaktian doa 17 orang, kelas baptisan 2 orang, dan kelas pranikah 3 orang. Sekolah minggu 29 orang, kebaktian anak minggu lalu 13 orang, dan kebaktian minggu lalu 39 orang di Namotrasi. Kita terus doakan agar Namotrasi bertumbuh berkembang. Berikutnya, petugas
kebaktian pada pagi hari ini pembawa acara Ibu Lydia Krisnawati, singer Bapak Sony Ondang dan Ibu Lita, pemain musik Saudara Aaron, Saudara Rafael, slide Saudara Rahel Yunistin Panjaitan, OBS Saudara Damas Saka Kristuaji, dan petugas minggu depan mohon mempersiapkan, masih petugas hari ini, maaf, petugas hari kembali ya. Sound system Bapak Simon Daniel, persembahan Ibu Tanti dan Bapak Rizky Tiara Putra, penerima tamu Bapak Duyarso Ibu Nining, keamanan Bapak Dandung Murdianto. Meskipun Bapak Ibu Saudara parkir di gedung gereja, mohon kunci motornya tetap menggunakan yang paling aman ya, karena hari Jumat kemarin telah kehilangan motor Saudara Boy. Kalau kami lihat dari CCTV dari toko seberang itu, peristiwanya terjadi 14.25, Boy baru pulang kuliah jam 14, jadi sepertinya diikuti dan mereka 2 orang berboncengan langsung masuk ke areal parkir dan mengambil motornya ya. Seolah-olah sudah tahu kalau jam segitu semua di ruangan, semua di kantor, sehingga sepi areal parkirnya. Dan mereka menggunakan motor itu ke arah sana ya. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara meskipun parkir di gereja tetap kuncinya menggunakan kunci yang paling aman supaya semua tetap aman ya. Petugas kebaktian minggu depan, kebaktian doa Rabu 24 Mei, renungan Pendeta Muda Rubiantara Jalu Permana, membawa acara Bapak Bagya Suryan, pemain musik Saudara Stefania Tristan, operator slide Saudara Yosafat Orisa Aryatama, OBS Saudara Damasaka Kristuaji, sound system Bapak Simon Daniel. Pembukaan sekolah minggu depan Ibu Ajeng Agimas, pemain musik Saudara John Lee Ondang. Kebaktian minggu depan pembawa acara Bapak Edi Sulistiono, pemain musik Saudara Putra, Bapak Sugeng, Saudara Ahlel, Saudara Damas. Slide Ibu Trivena, OBS Bapak Bagya Suryan. Sound system Saudara Boy Adil Kanzai, persembahan Ibu Rusmaida dan Ibu Tursini, penerima tamu Ibu Lita dan Ibu Sukarsih, keamanan Bapak Suroso. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun tepat hari ini adik Ganesena Arum. Mana Arum? Berdiri. Arum. Oh, sebelah sana ya. Selamat ulang tahun Arum, dan hari Senin besok Oma Eta Hairtua. Kalau Oma mengikuti tayangan tunda ini, selamat ulang tahun Oma. Dan hari berikutnya Ibu Lina Katrina 24 Mei dan Saudara Peter 27 Mei. Adik Arum, Oma Eta, Bu Lina dan Peter, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, selalu sehat dan rezekinya banyak ya. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan kepada mereka yang berulang tahun minggu ini secara langsung atau melalui WhatsApp grup gereja kita. Demikian pengumuman dan warta jemaat pagi ini. Mari kita masuki kebaktian ini dengan khidmat, nikmati dan rasakan hadirat Allah seolah-olah Allah ada di samping Bapak Ibu Saudara, mengikuti kita menyembah Dia. Mari nikmati hadiratnya. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, HUT-nya sudah lewat, tapi sukacitanya jangan berlalu ya. Kita tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Baik, kita fokuskan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini tertuju kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan kita, Tuhan Allah yang hidup. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 107 ayat 20 sampai 22. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita bangkit berdiri. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Domba Allah. Anak tunggalmu ya Allah, Kau kirimkan dari surga, menempuh hidup di dunia dan menjadi manusia. Engkau anak domba Allah, ku cinta Kau domba Allah,
sesat layak mati. Aku sesat layak mati, namun Kau telah selamatkanku. Tongkat kasih membimbingku, karena Engkau domba Allah. Engkau anak domba Allah. Ku cinta Kau domba Allah. Darah-Mu hapus dosaku, Yesus Kristus domba Allah. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyertai kami Tuhan hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa buat kami ya Tuhan. Engkau rela mati disalibkan untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Selayaknya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang sebagai ucapan syukur dan terima kasih sembah kami kepada Engkau ya Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Berkati kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati Tuhan Pendeta Aryo Basuki yang nanti juga akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan kami, boleh mengoreksi setiap diri kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, masih semangat. Saya mau lihat mukanya semua senyum-senyum. Tapi ketutup masker ya. Tapi saya lihat wajahnya berseri-seri semua ya. Amin. Kita nyanyikan lagu Senada dengan Surga. Kita yakin bahwa Allah hadir di tempat ini pada hari ini. Amin. Amin. Kita nyanyi lagu Senada dengan Surga. Kita bertepuk tangan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, selamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan
Saya silakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara semuanya membacakan ayat yang genap bersama-sama ya. Kita baca silih berganti. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka berkata kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan jadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama nanti akan dibawakan melalui khotbah Pendeta Aryo Basugi yang berjudul Disembuhkan untuk Hidup Kudus. Mau kita disembuhkan oleh Tuhan? Amin. Kita nyanyikan lagu Menanglah Dalam Yesus. Aku mendapat berita tentang juru selamat dunia. Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang ku
berita tentang kuasa Yesus Kristus. Aku mendapat berita tentang kuasa Yesus Kristus. Orang buta dan yang cedera, Tuhanlah tabibnya. Sebab itu ku mohon, tolong aku juga Yesus. Dan sungguh ajaib Yesuslah memberikan rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Aku mendapat berita tentang rumahku di surga. Aku mendapat berita tentang rumahku di surga. Mutiara gerbang kotanya dan jalan kencana. Malaikat terus menyanyi kemenangannya yang jaya. Kelak pun aku kan turut memuji rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Begitu indah ya, kita akan mendapat rumah di surga, mutiara gerbang kotanya. Siapa di sini yang gerbang rumahnya dari mutiara? Ada? Iya. Nanti kita di surga akan merasakan ya, amin ya. Gerbangnya aja dari mutiara, jalannya dari emas. Siapa yang nggak pingin ke sana? Semua pingin? Percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau ngelihat ke belakang dulu sebentar ya. Mau ngelihat ada suami istri di sini ya. Jarang-jarang ya mereka kayaknya berduaan di belakang, puji Tuhan. Mereka boleh melayani Tuhan sama-sama ya. Oke, saatnya kita seruan memberi. Saya panggilkan Bapak Putra dan Ibu Tanti untuk maju ke depan. Kita siapkan persembahan dan persepuluhan kita. Diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya mohon Ibu Tanti untuk doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, puji syukur terima kasih Tuhan Yesus, jikalau Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu satu persatu dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk menabur. Kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan, kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan, menyucikan, sehingga persembahan kami boleh layak di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Sambil mengiringi kantong persembahan, kita menyanyi lagu persembahan dan persiapan firman Tuhan. Sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, rindulah ku disembuhkan, hancurlah segala yang ku dewakan. Diamlah selalu di dalam aku, sucikan hatiku di dalam
Ya Tuhan, dengan hati yang merendah, Golgota, basuhlah dosaku dengan darah-Mu, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu, Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Pendeta Haryo. Aku sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, ku tunggu kehadiran-Mu, datanglah jadikan hatiku baru. Belum pernah Kau tolak iman yang teguh, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Tuhan Yesus, ubahlah aku, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Sucikan hati kami di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Dan salah satu alat yang Tuhan gunakan adalah kebenaran firman-Mu untuk mengoreksi, menegur kami, tetapi juga untuk menghibur, menguatkan kami, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu. Berkuasalah atas kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh jemaat-Mu. Kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati Tuhan dengan berkat firman-Mu seutuhnya, menjadi pedoman terang bagi jalan kehidupan kami, untuk semakin hari kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, Roh Kudus-Mu memimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih pembawa acara, singers dan pemain musik yang sudah menolong kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Tadi sudah dibaca dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Ya. Segala sesuatu pasti ada alasannya atau tujuan. Bahkan orang yang iseng sekalipun ketika ditanya, ngapain sih kamu melakukan itu? Iseng, Pak. Iseng pun adalah sebuah tujuan ya. Tapi kita memahami bahwa segala sesuatu itu ada alasannya, ada maksudnya atau ada tujuannya. Nah, keberadaan kita di dunia juga ada maksudnya, ada tujuannya, ada alasannya. Segala sesuatu diciptakan, kalau Bapak Ibu Saudara merasa pernah menjadi pencipta, baik pencipta kue, pencipta gorengan, pencipta masakan apa ataupun pencipta lagu dan lain sebagainya, segala sesuatu yang diciptakan atau kita ciptakan itu untuk kesenangan penciptanya, termasuk yang membuat program di dalam bidang IT dan sebagainya. Ketika diciptakan itu, ciptaan itu untuk kesenangan si pembuatnya. Demikian juga Allah juga demikian ya. Ketika sesuatu itu tidak menyenangkan penciptanya, bisa jadi penciptanya kemudian atau kita sebagai yang membuat menggantikan yang kita buat itu. Misalnya kalau kita buat kue ternyata kuenya tidak menyenangkan, terlalu lembek dan lain sebagainya, atau tidak seperti yang kita bayangkan, pikiran kita gimana caranya ini diganti dengan yang lain yang lebih bagus, karena tidak menyenangkan kita sebagai penciptanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa umat manusia itu diciptakan untuk kemuliaan penciptanya. Kadang kita tidak menyadarinya, tapi mari kita bersama-sama pagi ini menyadari bahwa kita diciptakan bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk kebahagiaan kita sendiri, tetapi untuk kesenangan penciptanya, yaitu Allah. Kolose pasal 1, 15, 16 berkata demikian,
Ia ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus Kristus kelihatan, Allah tidak kelihatan, tapi Yesus Kristus adalah Allah yang menampakkan diri kepada kita ketika inkarnasi pada waktu itu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus dan untuk Yesus Kristus. Kalau kita ini menyadari bahwa kita ini ciptaan, maka kita diciptakan oleh Yesus Kristus dan untuk kesenangan, untuk kepentingan Yesus Kristus. Atau Roma pasal 11 ayat 36 berkata demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Allah, dan dikerjakan oleh Dia, yaitu Allah, dan kepada Dia, yaitu Allah, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya harap 2 ayat saja ini sudah membuat kita mengerti. Kadang-kadang manusia salah mengevaluasi hidupnya, segala sesuatu untuk kebahagiaan saya, untuk kepentingan saya, untuk kenikmatan saya. Lupa, termasuk konsep surga. Wah, nanti kalau ke surga ketemu bidadari yang melayani secara seksual misalnya. Ini kan konsep bahwa segala sesuatu untuk dirinya, bukan untuk yang menciptakan. Karena nyarinya kesenangan dirinya, bukan kesenangan yang menciptakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwa kita diciptakan untuk kepentingan dan kesenangan pencipta kita. Ketika pencipta kita menciptakan kita, wah bagus ya, wah ikan-ikan ini bagus, warnanya dan lain sebagainya, itu menjadi kesukaan bagi yang menciptakan. Begitu juga ketika kita menciptakan masakan, kue, program dan lain sebagainya, wah bagus ya yang saya buat untuk kepentingan si penciptanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya mungkin kita berpikir bahwa kalau memang kita diciptakan untuk kesenangan pencipta kita, apakah pencipta kita senang kalau kita dalam kondisi malang, menderita dan lain sebagainya. Mazmur 34 ayat 20 berkata demikian, kemalangan orang benar banyak, kadang lebih banyak daripada orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Allah justru jarang mengalami kemalangan ataupun penderitaan. Ya, kemalangan orang benar, belum selesai. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua ini. Tapi selalu ada pertolongan Tuhan. Dan ini ketika kita juga mengingat Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kemalangan atau penderitaan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan sekedar mengaku Kristen, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dengan 2 ayat dari Mazmur 34 ayat 20 dan Roma 8 28, kita melihat ketika ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita, entah itu penderitaan ataupun kebahagiaan, lihatlah itu dalam perspektif, meskipun mungkin kita tidak benar-benar memahami, lihatlah itu dalam sudut pandang Allah yang menciptakan kita. Dan dari peristiwa mujizat ketiga yang tadi sudah kita baca dari Yohanes 5 ayat 1-18, kita akan belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu punya maksud yang indah atas kehidupan kita. Ya, Tuhan punya maksud yang indah atas kehidupan kita. Mari kita lihat dari Yohanes 5 ayat 1-18 itu bagian pertama, ada keadaan yang seolah-olah tidak punya harapan lagi. Di Yohanes pasal 5 ayat 1-18, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Nah, di sekitar kolam Bethesda itu sendiri dalam bahasa Ibrani artinya rumah belas kasih, House of Mercy. Itu lokasinya di bagian yang dilingkarin itu. Nah, itu ada di dekat pintu gerbang domba. Ya.
Nah, mungkin saya perlu. Ini bagian untuk orang non-Yahudi. Ini bagian atasnya lagi itu bagian perempuan, karena laki-laki perempuan terpisah. Kemudian di utaranya lagi ada kolam Bethesda itu. Ada 5 serambi, maksudnya ada tempat untuk berteduh, ada apa ya? Seperti pendopo-pendopo begitu ya, jumlahnya 5 yang menuju ke kolam itu ya. Dan di situ dikatakan di ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, sejumlah besar orang sakit. Baik itu dikatakan di ayat 3, buta, timpang, lumpuh. Kok bisa itu bukan rumah sakit, itu hanya kolam, tapi kok berkumpul sejumlah besar. Mungkin saking tidak terhitungnya jumlahnya, maka penulis Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes, menulis sejumlah besar ya. Kalau mungkin 4.000, 5.000 masih bisa dihitung ya, dengan peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan itu masih bisa dihitung jumlahnya. Ini mungkin lebih dari itu, sehingga tidak bisa dihitung, maka ditulis sejumlah besar ya. Mungkin kalau kita ini tidak ditulis sebagai sejumlah besar karena mungkin bisa diperkirakan jumlahnya. Tapi menurut penulis Injil Yohanes ada sejumlah besar orang sakit. Padahal itu bukan rumah sakit. Mengapa? Karena ternyata di ayat 4 dijelaskan, meskipun ini tidak ada di dalam naskah asli perjanjian baru, di naskah yang lama sekalipun tidak ada ayat 4 ini, karena rupanya pada waktu itu ada semacam superstitious, ada semacam keyakinan atau mitos yang dipercaya dan dipegang bahwa ketika kolam itu airnya goncang, wah itu berarti ada malaikat turun ke kolam itu. Nah, siapapun orang sakit yang masuk pertama kali ketika air itu goncang, apapun penyakitnya sembuh. Di ayat 4 ditulis, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ini kepercayaan mereka ya, meskipun tidak ada penjelasan berkenaan dengan konfirmasi. Ini kepercayaan mereka. Sama seperti ketika kita berkunjung ke suatu tempat, wah kalau cuci muka pakai air itu loh, nanti awet muda ya kalau cuci mukanya di air itu terus. Kalau sudah pulang ya kembali, waktunya tua ya tua ya. Itu semacam keyakinan yang seperti itu, sehingga pada waktu itu di tempat itu, di masyarakat Yahudi ada keyakinan semacam itu. Kalau pas air di kolam Bethesda itu bergoncang, itu berarti malaikat turun. Dan kalau malaikat turun dan air itu bergoncang, kemudian ada orang sakit masuk, sakit penyakitnya sembuh ya. Itu kepercayaan mereka. Sehingga ada sejumlah besar orang berkumpul, meskipun itu bukan rumah sakit, karena semua punya harapan yang sama. Sakitnya dilepaskan dari diri mereka dan mereka boleh sehat kembali atau kesehatannya dipulihkan. Dan sakit jasmani kadang-kadang atau sering membawa kepada sakit mental. Orang yang sakitnya lama biasanya mengalami tekanan, depresi. Aku kok sakit terus sih, sudah periksa, sudah kontrol dan lain sebagainya. Kami pernah di Lampung ada tetangga yang orang tuanya sakit, sakitnya lama, akhirnya besok harinya si kakek ini ditemukan gantung diri ya, karena stres, nggak mau dia lama-lama sakit. Kadang-kadang sakit jasmani membawa kepada sakit mental atau sakit jiwa karena saking lamanya ya. Nah, tapi orang-orang sejumlah besar, orang banyak, baik yang buta, timpang, lumpuh dan lain sebagainya, termasuk orang yang kita baca tadi di ayat-ayat selanjutnya, mereka menunggu dengan antisipasi dan cemas kapan nih airnya bergerak, karena nggak ada jadwalnya. Malaikat turun hari sekian, jam hari ini jam sekian dan lain sebagainya, nggak ada jadwalnya dan mereka nggak tahu kapan. Begitu air bergejolak langsung cepet-cepetan turun gitu. Yang turun pertama nggak tahu siapa ya, sembuh dan sehingga nggak ada konfirmasi ya. Mereka menunggu dengan antisipasi dan cemas. Saat air bergerak mereka harus berusaha duluan ya, yang pertama, sehingga mungkin berbaringnya atau nunggunya semakin dekat kolam semakin baik gitu ya, mungkin ya.
Tapi tetap siapa yang duluan. Nah, itu keyakinan mereka. Tetapi ada pribadi yang punya keadaan yang tidak ada harapan. Ayat 5 dikatakan, di situ ada seorang, kalau dalam versi bahasa Inggris sebutkan man atau pria ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, Saudara. Saya membayangkan sakit sehari 2 hari aja udah nggak tahan, pingin bergerak, pingin badminton, pingin kunjungan dan lain sebagainya. Ini 38 tahun nunggu di kolam. Ya bayangkan, orang stroke aja, bapak saya 1,5 tahun sakit stroke itu dia sangat rewel ya, nggak tahan ada di tempat tidur terus. Pinginnya bergerak dan padahal bergerak bagi dia susah sehingga harus ditolong oleh banyak orang. Nah ini orang ini 38 tahun menunggu untuk sembuh di sekitar kolam tanpa ada jadwal pasti, malaikat kapan nyampenya, tibanya kapan, jam berapa. Dan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani di ayat 5 itu, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kata sakit di dalam versi bahasa Yunani itu asthenia autos, lemah tubuh dan otak sehingga nggak bisa bergerak. Dalam pikiran saya mungkin kalau dunia medis modern ini mungkin semacam stroke ya. Sehingga dia tidak mampu menolong dirinya sendiri untuk segera ke kolam jika kolamnya airnya bergejolak. Nah itu dialami 38 tahun. Saya heran juga orang ini setia juga ya. Artinya dia tidak putus harapan, nunggu begitu datang lihat air bergejolak dia mau berusaha, sudah bergerak aja susah, sudah ada orang duluan yang lain yang nyemplung. Waduh, mundur lagi. Belum lagi kalau dia kebelet pipis, belum lagi kalau dia lapar dan lain sebagainya. Bayangan saya, waduh ribet amat tinggal. Menjadi dia rasanya susah sekali. Dan dia menjalani itu 38 tahun sehingga bagi saya atau mungkin Bapak Ibu Saudara membayangkan cerita ini kayaknya nggak ada harapan deh. Wong seminggu aja nggak ada jawaban, nggak ada kepastian, nggak ada perubahan signifikan, mungkin udah deh ganti dokter. Ini sudah seminggu obatnya udah dicoba nggak ada perubahan signifikan, udah ganti dokter. Ini orang ini tetap nungguin di situ 38 tahun. Kalau 1 tahun 365 hari tinggal dihitung berapa hari dia nunggu di situ. Ya. Keluarganya mungkin juga saking bosennya sudah lama jenuh menunggu sehingga tidak ada orang yang mendampingi dia menunggu. Dan di ayat 7 dijelaskan ya. Slide berikutnya. Tidak ada yang menolong dia, kalaupun ada karena dia sendiri terbatas pada saat air bergejolak gitu ya. Mungkin ada orang yang mau bantuin dia tapi begitu mau dibantu dia sendiri kesusahan untuk bergerak, sudah ada orang lain masuk kolam sehingga sudah lihat di depan mata, bakal sembuh nih. Enggak jadi sembuh, ada orang lain duluan. Bayangkan saudara, melihat harapan di depan mata begitu mau diambil, sudah keduluan. Jadi keadaan dia seolah tidak ada harapan. Slide berikutnya. Tapi satu hal yang luar biasa sempat saya sebut tadi, sempat saya mention. Dia tidak putus asa, tidak putus harapan meski sudah 38 tahun tanpa ada perubahan yang signifikan. Ya. Kadang kita sendiri kalau berobat ke seorang dokter lalu kita mengkonsumsi obatnya, mengikuti sarannya lalu nggak ada perubahan, kayaknya nggak ada perubahan, cari alternatif, cari second opinion. Tapi dia tidak putus asa, tiap hari datang dan seandainya hari itu dia absen, mungkin dia nggak akan pernah mengalami bertemu dengan Yesus dan mengalami mukjizat dari Yesus. Tapi dia tidak putus harapan, dia terus datang ke tempat itu, mungkin sudah nggak bisa bergerak, mau kemana lagi, ya sudah nunggu di tempat di mana ada harapan untuk disembuhkan. Tapi bosan juga ya dilewatin orang, permisi Pak, mungkin ada anak kecil, orang muda lewat, dia mungkin merasa nggak enak dan lain sebagainya. Mungkin karena sudah tidak bisa bergerak, baunya juga sudah nggak enak ya. Saya pernah ngurusi orang tua sakit, hampir tiap hari mendatangi itu. Baunya sudah pulang itu, ketika pulang mengurusi dia, saya selalu mandi dan ketika pulang setelah selesai mengurusi beliau, rasanya lidah tuh pahit gitu ya. Kayak ada bahasa Jawanya itu sumupnya itu udara di sekitarnya itu masuk ke hidung kita,
Bapak Ibu Saudara yang pengalaman ngurusi orang sakit bertahun-tahun mungkin tahu yang saya maksudkan. Nah, mungkin juga dia merasa nggak pede untuk berada di sekitar orang lain. Wah, saya udah nggak bisa bergerak, nggak bisa mandi, nggak ada yang ngurusi dan lain sebagainya. Tapi dia nggak putus asa dan dia tetap hadir di sekitar kolam itu mengharapkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penerapan di bagian pertama ini, meskipun Bapak Ibu Saudara mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami keadaan yang seolah nggak ada harapan. Gimana Tuhan, aku dari dulu sudah 15 tahun, 20 tahun jadi Kristen kok nggak kaya-kaya. Ada orang Kristen yang begitu, udah miskin kok awet gitu misalnya ya. Saat saudara mengalami keadaan yang seolah tanpa harapan, bahkan tidak ada perubahan signifikan, mohon bersabar, tidak menyerah lebih dahulu. Lakukan bagian kita sesuai firman Tuhan dan tunggu Tuhan atur waktunya. Relax saja, enjoy saja. Slide berikutnya. Tenang saja, lalu tunggu Tuhan mengatur waktunya kapan menemui Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikan rencana. Itu ada keadaan yang seolah tanpa harapan, tapi tidak berhenti di situ ceritanya. Ada Yesus yang adalah pribadi yang dapat memenuhi harapan. Slide berikutnya. Yesus adalah pribadi yang dapat memenuhi harapan. Orang itu punya keadaan yang seolah nggak ada harapan lagi, tetapi ada Yesus, seorang pribadi yang dapat memenuhi harapan itu. Di ayat 6, kenapa dia dikatakan memenuhi harapan itu? Di ayat 6 di pasal 5 ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus maha tahu. Kita sudah belajar di Yohanes pasal 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama mengikuti kebaktian ini, saya khotbahnya model berseri ya. Kalau satu kitab dibahas dari pasal 1 sampai selesainya ya. Nah, kita sudah membahas pasal 1 sampai pasal 4 dan hari ini pasal 5. Dan di pasal 5 ini Yesus maha tahu, sehingga tahu kebutuhan atau tahu harapan dari pria itu. Yesus tahu kondisi laki-laki itu tanpa harus diberitahu. Sakit selama 38 tahun, tidak bisa berjalan, dan mungkin selama itu dibawa oleh pihak lain ke kolam untuk menunggu keajaiban dan kesembuhan. Dan Yesus sudah tahu itu ya. Di ayat 5 di situ ada Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara jadi orang itu ya pasti jawab, maulah Tuhan, gak perlu tanya itu. Tapi nanti kita lihat jawaban pria itu gak demikian ya. Slide berikutnya, Yesus tidak saja maha tahu, karena memang Yesus adalah Allah yang mengetahui segala hal tentang seorang. Di Yohanes pasal 2 ayat 25, Yesus melakukan mujizat, tapi dia tidak mempercayakan dirinya kepada seseorang karena dia tahu dan kenal siapa orang yang benar-benar percaya kepadanya, siapa yang hanya ingin lihat mujizat saja. Dan itu juga sudah dibuktikan ketika beberapa minggu lalu kita belajar pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Coba panggil suamimu ke sini kalau memang kamu perlu air hidup yang dari saya. Tuhan, aku enggak punya suami. Tepat katamu, aku sudah tahu. Sehingga perempuan itu mempromosikan kepada teman-teman sekitarnya, aku ketemu seseorang yang memberitahukan kepadaku segala sesuatu di masa laluku. Mungkinkah dia Mesias? Yesus maha tahu. Sehingga dalam konteks kita, kalau memang kita punya sesuatu yang menimbulkan air mata, kepedihan, sakit hati, galau di dalam hidup kita, Yesus sudah tahu. Sebelum saudara cerita ke Pak Pendeta, sebelum saudara cerita ke sahabat saudara, Yesus sudah tahu, karena Yesus mengenal kita dengan sempurna. Tapi Yesus tetap mau kita cerita kepadanya karena Yesus menginginkan relationship ya, bukan sekedar permintaan, permohonan akan sesuatu, tapi ada hubungan. Dan Yesus mengenal kita dengan sempurna, masa lalu kita semuanya dia tahu. Sehingga itu harusnya memberi kita harapan, karena Yesus maha tahu. Wah, Yesus tahu keluh kesah saya, Yesus tahu yang menimbulkan air mata bagi saya, Yesus tahu sakit hati saya, Yesus tahu saya benar atau salah, dan lain sebagainya. Slide berikutnya, tidak saja
ini Mazmur 139 ayat 2 sampai 4, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bahkan sebelum kita berdoa, ngadu permasalahan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu pergumulan. Tapi tetap kita diminta untuk berkomunikasi dengan Dia dan menceritakan. Dan ketika kita menceritakan ada perasaan lega meskipun Tuhan sudah tahu ya. Ya, itu juga yang sering saya lakukan. Meskipun kau sudah tahu Tuhan, saya tetap ingin cerita. Karena bagi saya itu menimbulkan kelegaan. Slide berikutnya. Tidak saja Yesus Maha tahu, Yesus berbelas kasih. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus tidak harus pergi ke kolam itu meskipun dikatakan di ayat 1 sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya, pada waktu itu ya, ada 3 perayaan di mana laki-laki Yahudi harus datang, laki-laki yang umur 12 tahun ke atas harus datang. Perayaan roti tidak beragi, perayaan Pentakosta, perayaan pondok Daud ya. Itu. Nah, Yesus sebenarnya tidak harus ke Yerusalem, tetapi dia memilih pergi ke Yerusalem dan sengaja memilih ke kolam itu. Dia nggak ada keperluan ke kolam itu, wong dia sehat. Ke kolam itu kan ada tujuan khususnya bagi orang sakit atau mengantarkan keluarga yang sakit untuk mendapatkan kesembuhan dari peristiwa yang terjadi di kolam itu. Yesus nggak ada keperluan ke kolam itu, tapi dia sengaja ke kolam itu karena dia punya belas kasih. Sama seperti Yesus sengaja ke Samaria, padahal ada jalan lain yang lebih singkat. Yesus sengaja ke Samaria supaya bisa bertemu perempuan itu dan menyelamatkan dia dari kehidupannya yang keliru. Yesus juga sengaja lewat Galilea, padahal Galilea itu banyak orang di kampung halamannya menolak dia, tapi Yesus sengaja lewat Galilea supaya bisa bertemu pejabat istana yang tinggal di Kapernaum yang pada waktu itu anaknya sakit. Sehingga kita tahu di sini dari peristiwa-peristiwa sebelumnya Yesus punya belas kasih, sengaja datang kepada orang yang punya kebutuhan dan khususnya kepada orang laki-laki ini yang sudah 38 tahun mengalami sakit itu. Slide berikutnya. Saat Yesus bertanya kepada orang sakit itu, maukah engkau sembuh? Jawaban laki-laki itu bukan simple ya. Ya Tuhan, aku mau sembuh, enggak sederhana itu. Tapi untuk orang yang sakit sudah 38 tahun saya appreciate ya, mengapresiasi kesabaran orang ini. Pada umumnya orang yang sakit sudah lama biasanya gampang marah, sensi dan lain sebagainya. Tapi laki-laki ini menjawab dengan sopan. Ya. Slide berikutnya, dia menjawab, dia menjelaskan situasi tragisnya. Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan ketika aku berusaha turun sendiri ke kolam itu saat airnya goncang, sudah ada orang lain yang turun dari aku. Jadi nggak dapat kesembuhan deh. Aku pingin sembuh tapi nggak ada yang menolong aku ke situ. Dan mungkin keluarganya sudah jenuh karena menunggu sekian tahun ya, sehingga nggak ada yang mendampingi. Yesus berbelas kasih. Begitu diberitahu ayat 7, di ayat 8 dia berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Yesus langsung melakukan mujizatnya. Nih, saya beri mujizat. Padahal kalau kita lihat slide berikutnya, kesembuhan pria itu bukan hal yang religius darinya. Dia bukan pendoa syafaat yang terus berdoa minta Tuhan menyembuhkan dia. Saya nggak tahu, tapi di dalam Alkitab tidak dijelaskan bahwa dia selalu berdoa mohon kesembuhan Tuhan. Atau juga tidak dinyatakan imannya, tetapi begitu dia menyatakan Tuhan, aku sudah lama di sini karena nggak ada yang bisa menolong aku. Dan ketika berusaha ke sana sudah ada orang lain yang mendahului masuk kolam. Langsung Yesus melakukan mujizatnya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi bukan karena pria ini rohani atau pria ini imannya kuat maka dia disembuhkan, tapi Yesus menyembuhkan pria ini karena penderitaannya begitu lama sehingga kita melihat itu belas kasihan Yesus, bukan karena iman atau amal baik pria. Mungkin kadang-kadang kita atau
Ada orang yang mungkin datang ke kebaktian kebangunan rohani kesembuhan lalu nggak mengalami kesembuhan, lalu kita menjudge atau menghakimi dia, imanmu kecil sih makanya kamu nggak mengalami kesembuhan. Tapi ternyata bukan itu ukurannya. Di dalam peristiwa Yohanes pasal 5 ini, orang ini bahkan mungkin tidak kenal Yesus, tidak beriman kepada Yesus, tapi mengalami kesembuhan dari Yesus karena belas kasih Yesus. Yesus Maha Tahu, Yesus juga berbelas kasih, ya. Sehingga dia mudah tersentuh oleh keadaan atau penderitaan kita, meskipun mungkin cara dia menolong kita tidak selalu seperti yang kita inginkan. Yesus berbelas kasih kepada kita dalam kesengsaraan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini sedang dalam situasi yang seolah tanpa harapan, sadarlah, yakinlah, tahulah bahwa Yesus berbelas kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Ya. Yesus berbelas kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Tidak saja Yesus Maha Tahu, tidak saja Yesus berbelas kasih, tapi Yesus juga Maha Kuasa. Di ayat 9 Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tadinya nggak bisa gerak, otot-ototnya, sarafnya dan lain sebagainya. Tapi begitu diperintahkan Yesus, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah, seolah-olah mungkin ada kuasa di dalam dirinya, otot-ototnya, sarafnya, sehingga orang itu bisa bergerak. Ada kadang-kadang kalau Bapak Ibu Saudara melihat orang praktek karunia kesembuhan, berteriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Kayak maksa Tuhan ya. Mereka berlaku seolah-olah mereka Tuhan. Tapi hanya Yesus yang bisa melakukan itu, ya. Yang punya kuasa menyembuhkan, kita hanya bisa mendoakan. Kita tidak punya kuasa menyembuhkan, tapi kita hanya bisa memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan seseorang. Tapi yang bisa menyembuhkan, yang punya kuasa dari perkataan saja punya kuasa membangkitkan orang yang tidak punya kekuatan untuk bergerak dari dirinya sendiri, itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dan pada saat itu juga sembuhlah. Nah, kata-kata pada saat itu juga menandakan betapa hebat kuasa Yesus. Saat Yesus berbicara, otot dan tulang orang sakit itu patuh. Yesus berkuasa atas tubuh manusia seperti Yohanes pasal 4, 52, 53. Itu terjadi ketika anak pegawai istana yang tinggal di Kapernaum itu sakit, lalu Yesus, anakmu sudah sembuh. Padahal dari jauh ya, itu kira-kira lokasinya sekitar berapa kilometer jauhnya dari tempat Yesus berada. Tapi begitu Yesus memerintahkan, anakmu sembuh. Ketika dia pulang hari berikutnya tahu, Tuhan, anak Tuhan sudah sembuh. Jam berapa kejadiannya? Jam 1. Wah, pas ketika Yesus ngomong anakmu sudah sembuh, jam 1 juga dan anakku sembuh. Yesus berkuasa atas tubuh manusia, tidak dibatasi oleh jarak. Dari jarak manapun kalau Yesus sudah ngomong sembuh, sembuh. Lain dengan kebaktian pembangunan rohani yang banyak beredar, termasuk di dalamnya ada KKR kesembuhan katanya. Saya pernah tanya kepada orang yang ikut, gimana Pak bisa sembuh? Ya pas didoakan itu sembuh, pas pulang kumat lagi. Ya, ini permainan apa ini ya? Saya nggak tahu. Kadang-kadang itu hanya jualan saja, tapi memaksa kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi Yesus tidak demikian. Begitu dia bicara, terjadi kesembuhan. Dan langsung seketika, enggak, ya keadaannya mendingan, ya lumayanlah sekarang ada perubahan. Tidak begitu. Langsung hari itu juga dia bisa berjalan, bahkan lebih lagi dia bisa mengangkat tempat tidurnya. Slide berikutnya. Kemahakuasaan Yesus juga dinyatakan di ayat 17 bahwa dia setara dengan Bapa. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapa sedang bekerja menyatakan kasih dan kuasanya, termasuk menemukan laki-laki yang sakit 38 tahun itu, dan Yesus menjadi alatnya. Kita pun harus mengikuti teladan Yesus, di mana Allah bekerja menggunakan kita sebagai alatnya untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Kita ikut bekerja. Situ slide berikutnya. Allah sedang bekerja untuk menyatakan kasih dan kuasanya kepada orang-orang yang belum percaya, dan kita adalah alatnya karena Yesus sudah tidak ada lagi di dunia. Maka bekerja samalah dengan Dia. Jadilah instrumennya untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Apa yang bisa kita lakukan? Datang mengunjungi orang sakit, mendoakan, meminta bersama-sama kepada Tuhan untuk kesembuhan orang itu. Seperti yang ilustrasi yang sudah saya sering sampaikan di
beberapa KPW kalau hanya satu anak yang minta es krim, mungkin orang tuanya nggak ngasih. Tapi kalau anak itu kerjasama sama mamanya, sama saudara-saudaranya, yuk minta es krim semua ke papa. Akhirnya semua kompak minta es krim, dikasih sama papa. Karena yang minta kompak gitu. Demikian juga ketika kita mendoakan saudara kita yang sakit bersama-sama, siapa tahu Tuhan berbelas kasih karena kita kompak memintanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa jadi instrumen untuk kasih dan kuasanya meskipun kita tidak punya kuasa seperti Yesus, tapi kita bisa bekerja sama dengan saudara seiman untuk memohonkan pertolongan bagi orang yang kita kasih. Slide berikutnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang dalam situasi kondisi yang tidak ada harapan, tapi teruslah berharap pada Yesus. Dia tahu penderitaan kita, Dia berbelas kasih kepada kita dan Dia Maha Kuasa. Tapi cara kerjanya adalah cara kerja Dia. Gak perlu kita menasehati Dia atau mengatur Dia. Ikuti saja kemana Dia menuntut kita. Yesus adalah pribadi yang dapat memenuhi harapan itu. Ada keadaan yang seolah tanpa harapan, tapi ada pribadi yang bisa memenuhi harapan itu. Dan terakhir, pribadi yang bisa memenuhi harapan itu menyatakan alasan dan tujuannya kenapa dia menolong orang itu. Laki-laki itu sembuh, dan di ayat 9 dari bagian dari kesembuhan itu Yesus memerintahkan kepada dia, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Padahal ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika hari Sabat, sehingga di ayat 9 bagian akhir, tetapi hari itu hari Sabat nih, ada konflik. Ya. Yesus tahu peraturan itu, tapi entah bagaimana dia sepertinya secara sengaja menyuruh orang itu mengangkat tilamnya, bagian dari menunjukkan bahwa nih kamu sudah saya beri kekuatan, sudah saya beri mujizat untuk kamu bergerak. Tapi ditambah lagi suruh mengangkat tilamnya. Perkara itu tidak bisa dilakukan, tadinya dia nggak bisa bergerak, ke kolam aja nggak bisa. Setelah Yesus bicara, dia sanggup bangun dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Sayangnya itu hari Sabat. Dan Taurat Musa menyatakan bahwa orang Yahudi harus menguduskan hari Sabat, tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari itu. Dan pemimpin-pemimpin Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi sudah merumuskan ada 39 pekerjaan yang bisa membuat orang melanggar hari Sabat. Yeremia 17 ayat 22 salah satunya menyatakan, janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan suatu pekerjaan, tapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang. Artinya mengangkat beban dari dalam rumah keluar itu dianggap pekerjaan, dan itu melanggar hari Sabat. Ya. Dan saking striknya para tokoh agama Yahudi, ngangkat tilam saja dipermasalahkan. Itu tidak menghormati hari Sabat. Untungnya kita tidak buat peraturan ini. Kalau saudara hari Minggu jemur kasur, sudah melanggar hari Sabat menurut peraturan ini ya. Wah, kok jemur kasur, kita aja udah kadang beberapa hari Minggu kita harus bekerja beberapa orang ya. Tapi Yeremia 17 ayat 22, ngangkat barang dari dalam rumah saja dianggap sebagai suatu pekerjaan dan itu melanggar hari Sabat. Slide berikutnya. Tapi mereka bukan peduli hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan, mereka hanya fanatik soal agama di ayat 10 sampai 12. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepada, siapa orang itu? Dan yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi mereka hanya fanatik agama tapi tidak peduli belas kasihan dong. Ada orang sembuh harusnya senang, malah mereka sedih. Karena yang dipentingkan peraturan hari Sabat. Mereka seolah nggak peduli, kamu mati terserah, yang penting peraturan hari Sabat ditegakkan. Kan nggak benar ya. Karena hukum Taurat selanjutnya mengatur siapa yang kedapatan memikul beban pada hari Sabat harus dilempari batu, sehingga pria ini kemungkinan besar akan dalam masalah ya. Slide berikutnya. Tapi orang itu nggak kenal Yesus, karena begitu dia mau cari tahu siapa tadi yang nyuruh saya angkat tilam dan bisa menyembuhkan saya, Yesus sudah menghilang. Yesus sengaja menghilang, mengapa?
Karena dia tidak ingin begitu orang tahu ada pribadi yang bisa menyembuhkan, nanti terjadi kerumunan massa minta mujizat kepada Yesus, dan Yesus tidak menginginkan itu terjadi dalam kedatangannya yang pertama di dunia. Ya. Dia memang melayani orang-orang sakit, tapi bukan itu tujuannya. Ya. Kalau tahu mungkin mereka langsung menjadikan dia Mesias dalam konteks penyelamat nasional, ya, pemerintah Yahudi atas Romawi, bukan dalam konteks yang disiapkan Yesus. Slide berikutnya. Nah, pria itu kemudian setelah disembuhkan ke bait Allah, karena aturan hukum Taurat mengharuskan orang yang sudah sembuh harus memberikan ucapan syukur di bait Allah, sehingga ketika Yesus nyari orang itu, Yesus sudah tahu, ini bisa ditemui di bait Allah karena pasti dia melakukan ucapan syukur. Nah, benar ketemu di bait Allah di ayat 14 itu, slide berikutnya. Kemudian Yesus bertemu dengan pria itu di bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, inilah tujuan atau alasan mengapa Yesus menyembuhkan pria itu. Jika dia melakukan suatu, bahkan memberikan mujizat kepada pria ini, ada tujuan, dan tujuannya adalah supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Yang utama adalah kekudusan, bukan soal kesehatan. Saya menolong kamu sembuh supaya tidak saja kamu sehat, tapi kamu selamat. Yesus menyembuhkan pria itu agar dia mampu hidup kudus. Ya. Ini kadang yang mungkin karena saking enaknya kita diselamatkan, wah kalau beriman kepada Yesus mati pasti masuk surga. Ya, kita merasa sudah hebat itu, semena-mena, lalu menggunakan hidup kita, tubuh kita bukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi Yesus mengingatkan, aku sudah menyembuhkan kamu, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan peristiwa yang lebih buruk, sesuatu yang lebih buruk terjadi padamu. Slide berikutnya. Yesus tidak berkata jangan berdosa lagi, kamu akan kehilangan kesembuhanmu. Enggak, kesembuhannya tetap milik orang itu. Tapi Yesus minta perhatian pada pria itu, kesembuhanmu secara jasmani itu termasuk di dalamnya membawa tuntutan secara rohani. Dosa-dosamu sudah diampuni dan dia manusia baru. Ya. Sehingga Yesus berkata jangan berdosa lagi. Mungkin tersirat di dalam kalimat itu bahwa, slide berikutnya, ya, kepada orang yang telah menerima pemulihan dari Allah, orang itu nggak ada jasanya, orang itu nggak ada amal baiknya, imannya pun kita tidak mendapat informasi bagaimana imannya, tapi Yesus memberikan kesembuhan kepada yang demikian ini. Yesus berkata, sin no more, jangan berbuat dosa lagi, sudah cukup. Kemungkinan besar pria ini menderita sakit itu karena perbuatan dosanya. Slide berikutnya. Ya, Yesus maha tahu ya, sehingga mengingatkan pria itu bahwa mungkin penyebab sakitnya adalah dosanya. Ada sakit yang disebabkan dosa, tapi tidak semua sakit disebabkan dosa. Contohnya Ayub itu sakit tidak disebabkan dosa. Tapi ada juga sakit yang disebabkan dosa. Misalnya kalau pengguna narkoba, mabuk-mabukan akan mengalami sakit dan itu karena dosa ya. Slide berikutnya. Sehingga Yesus mengingatkan jangan berbuat dosa lagi. Tujuan Yesus menyembuhkan pria itu adalah keselamatan jiwanya. Kamu biar selamat. Jasmanimu sembuh, tapi juga rohanimu, jiwamu selamat. Biarlah karunia kesembuhan gratis dari saya itu menjadi sarana untuk kamu hidup kudus, untuk kamu melakukan sesuatu yang baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Slide berikutnya. Kalau menyalahgunakan kesehatannya untuk hidup dalam dosa, dia akan binasa. Karena apa yang bisa lebih buruk dari 38 tahun sakit stroke atau sakit tidak bisa bergerak sama sekali? Apa yang bisa lebih buruk? Yang lebih buruk adalah kematian kekal di neraka. Sehingga Yesus mengingatkan jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk daripada ini. Apa yang bisa lebih buruk dari 38 tahun sakit? Ya, kematian kekal di neraka. Sehingga Yesus mengingatkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita sadar segala sesuatu ada maksud dan tujuannya. Mari kita lihat hidup kita masing-masing. Pertama, kita diciptakan oleh Allah, berarti yang menciptakan kita harus disenangkan loh. Sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara membuat masakan, Bapak Ibu Saudara membuat program, membuat sesuatu, membuat apapun, itu pasti untuk kesenangan Bapak Ibu Saudara. Pasti untuk kesenangan penciptanya. Kita diciptakan Allah, maka kita ada untuk menyenangkan Allah.
Tidak saja kita diciptakan, bahkan kita diberkati dengan segala kebahagiaan. Beberapa orang bahkan menikmati kebahagiaan di dalam hidup ini. Sehingga yang patut kita kembalikan adalah segala puji, hormat, dan kehidupan kita yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga makanya kadang saya berkali-kali menantang, kamu itu sudah diselamatkan, sudah mengaku percaya, sudah dibaptis, diajak melayani aja kok susah. Diajak bersekutu aja kok susah. Sampai kunjungan saya mohon-mohon dan sebagainya supaya kembali. Mau apa lagi? Balasnya bukan kepada saya, kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mengasihimu, menyelamatkanmu. Bahkan mungkin kamu mengalami mujizat Tuhan berupa kesembuhan, berupa keadaan yang sulit, lalu dilepaskan dari keadaan sulit itu. Kok melayani aja susah, diajak bersekutu aja susah, diajak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan aja susah. Karena mungkin yang dilihat hanya sebatas manusia. Slide berikutnya. Ini harus menjadi prinsip seumur hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini saat kami masih hidup, maupun kami diam di luarnya ketika kita sudah mati, kita berusaha saat hidup maupun saat mati nanti supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Bukan berkenan kepada manusia, tapi berkenan kepada Allah. Itu yang perlu kita usahakan. Kalau jasa saya kepada Bapak Ibu Saudara tidak ada, tapi jasa Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara banyak. Mau disebutin satu-satu bisa. Sehingga balaslah kepada Tuhan yang pantas diberikan kepada Tuhan. Ya, slide berikutnya. Sebagai penutup, Yesus menyembuhkan satu orang, cuma satu loh saudara, dari sejumlah banyak itu cuma satu. Itu berarti pilihan. Karena memang bukan Yesus tidak mampu, tapi bukan tujuan kedatangan yang pertama, nanti kedatangan yang kedua. Dan ketika semua orang percaya sudah dibawa ke surga, di sana tidak ada sakit penyakit. Sekarang kalau dia menyembuhkan itu peristiwa khusus atau pengecualian khusus, tidak berlaku umum. Slide berikutnya. Ada orang yang diizinkan memiliki sakit tertentu sampai akhir hidupnya, dan kita semua akan mati oleh karena sesuatu dan lain hal. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua di surga nanti tidak akan ada lagi sakit penyakit. Di kedatangan yang pertama, slide berikutnya, kesembuhan adalah pengecualian khusus, bukan aturan baku. Oh, jadi Kristen pasti sembuh atau pasti sehat terus, enggak sakit, enggak ya. Bukan itu aturannya. Kalau kita bisa sembuh itu pengecualian khusus. Itu hak prerogatif Allah mau nyembuhin atau enggak. Ada sama orang imannya kuat melayani Tuhan sama-sama, tapi satu disembuhkan, satu dibawa pulang ke surga. Terserah Tuhan itu. Kalau kita mengalami disembuhkan, ditolong dari keadaan yang gelap, diselamatkan, dibebaskan dari suatu keadaan yang mencekam, itu selalu ada tujuannya. Bukan supaya kita bisa berbuat dosa sebebas-bebasnya lagi. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, kenapa COVID tidak segera beralih, tidak segera pergi? Mungkin Tuhan masih punya rencana bagi orang-orang tertentu atau juga bagi kita semua. Tapi kalau kita diselamatkan dari semua itu bukan supaya kita bisa berbuat dosa sebebasnya, tapi supaya kita membalas kasih-Nya. Sehingga ketika kita sampai di sana bertemu dengan Tuhan, kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ini persembahan saya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua ini termasuk golongan yang lolos seleksi COVID, ya, masih diselamatkan. Itu sesuatu yang pantas disyukuri, dan disyukurinya adalah dengan hidup kudus. Kalau kita hidup bukan hidup untuk nambah dosa. Kalau kita hidup adalah hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terutama membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak berkuasa mengubah siapapun. Hamba-Mu justru membutuhkan pertolongan Tuhan untuk diperbarui, diubahkan surut kehendak Tuhan. Kami semua umat-Mu telah mengalami kasih-Mu berupa keselamatan di dalam Yesus, berupa pengampunan di dalam Yesus.
yang kami nikmati tanpa membayar setitik darah sekalipun, karena sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Yesus. Tapi sebagai orang yang telah mengalami berkat, kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, tolonglah kami tahu berterima kasih kepada Tuhan untuk hidup kudus dan menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menggunakan keberadaan kami supaya nama Tuhan dimuliakan. Jika kami hidup, biarlah hidup kami menyenangkan Tuhan, bukan membuat Tuhan sedih. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu respon Ku hidup bagimu. Kita hayati kalimat demi kalimat, menjadi tekad kita, Tuhan, kalau saya masih diberi hidup sampai 60, 70, 80 tahun, saya mau hidup bagi Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu,
Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, kiranya lagu ini menjadi tekad kami bersama. Kalau kami masih diberi kesempatan hidup, kalau kami bahkan diizinkan mengalami mukjizat, disembuhkan dari sakit penyakit yang mematikan, diselamatkan dari wabah COVID, maka tanggung jawab kami adalah hidup kudus, hidup berkenan bagi Tuhan, hidup melayani Tuhan. Jika kami masih mengeraskan hati kami, Engkau tahu caranya untuk melunakkan, melembutkannya, sehingga kami mau mengikuti kehendak-Mu. Karena Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau berhak mendapat pelayanan kami, Engkau berhak disenangkan dari hidup kami. Bapa di surga, kami berterima kasih Kau memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sekarang kami akan mengakhirinya, berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing, kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Mohon perlindungan, mohon penyertaan, karena kami hanya bisa menjalani kehidupan ini jika Tuhan beserta dengan kami. Berkatilah supaya di dalam penyertaan Tuhan itu kami terus sadar bahwa tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami nyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka tolonglah kami untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu dalam kehidupan pribadinya. Jika ada keadaan yang seolah tanpa harapan, hadirlah. Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan itu terbukti tidak saja di dalam Alkitab, tetapi juga di dalam kehidupan orang-orang yang pernah kami lihat, pernah kami saksikan, bahwa Engkaulah sumber pengharapan. Berkatilah jemaat-Mu di dalam keluarganya, supaya damai sejahtera, harmonis, saling mengampuni, saling mengasihi, saling mengerti. Demikian juga di dalam usaha pekerjaannya, biarlah mereka melihat bahwa jika mereka berhasil, itu karena rezeki dan pertolongan yang dari Tuhan. Demikian juga di dalam pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi, izinkan mereka melihat penyertaan-Mu, kehadiran-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa Tuhan mendampingi mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Lebih dari semuanya itu, mampukan kami semua semakin mengasihi Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Demikian juga dalam perjalanan pulang kalian semua, senantiasa dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.